Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdaski. Jumpa lagi dengan saya, Nurisnawati. Kali ini kita akan membahas tentang tes potensi skolastik, yaitu tentang penalaran umum. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tentunya ada beberapa hal yang perlu anandaku semua perlu ketahui seputar SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, kita ketahui bahwa pada materi SNBT ada beberapa hal potensi atau kemampuan yang perlu anandaku miliki. Yang pertama adalah tes potensi skolastik. Yang kedua adalah literasi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan yang ketiga adalah penalaran matematika. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana sebenarnya dan apa yang harus kalian ketahui dari tes potensi skolastik. Tes potensi skolastik ini merupakan tes yang dibuat untuk menguji kemampuan berpikir atau kemampuan memahami dan bernalar yang diperlukan agar seseorang dapat berhasil dalam pendidikan formal khususnya pada jenjang kuliah. Di mana pada tes potensi skolastik ini tentunya terdiri dari ada kemampuan penalaran umum, ada pengetahuan dan pemahaman umum, ada kemampuan memahami bacaan dan menulis, dan pengetahuan kuantitatif. Nah, pada tes potensi skolastik yang pertama adalah kemampuan penalaran umum. Apa sebenarnya yang akan diuji dari kemampuan penalaran umum ini? Jadi kemampuan penalaran umum ini menguji kemampuan seseorang untuk secara terarah dan terkendali menggunakan prosedur yang ada dalam memecahkan masalah baru. Adapun masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan kebiasaan yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, kemampuan penalaran umum ini terdiri dari penalaran induktif, penalaran deduktif, dan penalaran kuantitatif. Tes potensi skolastik yang kedua adalah pengetahuan dan pemahaman umum. Di mana pengetahuan dan pemahaman umum ini menguji kemampuan untuk memahami dan mengkomunikasikan pengetahuan yang dianggap penting di lingkungan budaya Indonesia, terutama keterampilan dalam berbahasa, menggunakan kata-kata, dan keluasan serta kedalaman pengetahuan umum yang dimiliki. Tes potensi skolastik yang ketiga adalah kemampuan memahami bacaan dan menulis.
Jadi pada dasarnya erat kaitannya dengan literasi. Bagaimana kita memahami sebuah bacaan dan menulis. Kemampuan ini diperoleh seseorang yang meliputi kemampuan dasar dalam membaca, kelancaran membaca, dan keterampilan menulis yang diperlukan untuk memahami bahasa tulis dan ekspresi pikiran melalui tulisan. Dan tes potensi skolastik yang keempat adalah pengetahuan kuantitatif. Kemampuan ini menguji kedalaman dan luasnya pengetahuan terkait ukuran perhitungan matematika, pemecahan masalah matematika, dan pengetahuan umum matematika. Olehnya itu, pada kesempatan kali ini kita akan lebih banyak membahas kemampuan penalaran umum, yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Seperti apa penalaran induktif itu? Nah, yang pertama, jadi penalaran induktif ini merupakan kemampuan untuk mengamati fakta-fakta atau kejadian-kejadian untuk menemukan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang mendasarinya. Bagaimana dalam menarik kesimpulan? Penalaran induktif, proses penarikan kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat khusus menjadi hal yang bersifat umum. Sekarang kita lihat contoh soal dari penalaran induktif. Nah, contoh soal yang pertama. Kalau kita melihat soal yang seperti ini, kita harus memahami pernyataan-pernyataan penting yang disampaikan pada soal tersebut. Nah, sekarang kita lihat. Apabila sudah siap panen, jadi ada kata sudah siap panen. Jeruk akan terasa empuk jika ditekan. Kulitnya berwarna kuning langsat dan jika tergores keluar aroma wangi. Hal-hal tersebut membuat nilai jual jeruk semakin tinggi. Jika buah jeruk terasa keras, nah di sini ada kata jika buah jeruk terasa keras jika ditekan, berwarna hijau dan tidak mengeluarkan aroma, maka kesimpulan yang benar adalah kesimpulan yang benar yang ditanyakan. Pernyataan yang pertama, dia sudah siap panen dengan menyampaikan beberapa cirinya. Pertanyaan yang kedua hanya menyampaikan cirinya. Kesimpulan apa yang bisa kita ambil? Kita lihat A, buah jeruk belum siap panen, boleh jadi. B, buah jeruk harganya murah. Apakah disampaikan bahwa buah jeruk harganya murah? Tidak. Berarti B-nya pasti salah. C, buah jeruk harganya mahal. Memang sih dia bilang tadi, hal-hal tersebut membuat nilai jual jeruk semakin tinggi. Tetapi itu pada yang sudah siap panen. Berarti C-nya juga salah. D, buah jeruk tidak bisa dijual. Siapa bilang tidak bisa dijual? E, buah jeruk rasanya masam. Tidak ada di pernyataan dia masam atau manis. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Oke, sekarang kita lanjut soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, hadiah wisata ke luar negeri diberikan oleh perusahaan Z jika pekerjanya memiliki. Nah, sekarang kita lihat. Ciri pekerjanya yang dimiliki adalah penilaian kinerja sangat baik 2 tahun berturut-turut. Ya, 2 tahun berturut-turut. Dan dinominasikan oleh rekan kerja dan atasannya. Pekerja C disukai oleh rekan kerjanya serta mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Ingat, tahun kemarin. Simpulan berdasarkan informasi tersebut adalah pekerja C layak mendapat hadiah wisata ke luar negeri di perusahaan Z. Ternyata kesimpulan yang diambil pekerja C-nya layak katanya untuk mendapatkan. Sekarang, manakah pernyataan berikut yang menggambarkan kualitas simpulan?
yang ditanyakan adalah kualitas simpulan. Kita lihat A. A. Simpulan tersebut pasti benar. Apakah iya? Padahal tadi yang pekerja C ini, dia hanya mendapatkan penilaian kinerja sangat baik itu tahun kemarin. Sedangkan yang diminta adalah 2 tahun berturut-turut. B. Simpulan tersebut mungkin benar. C. Simpulan tersebut pasti salah. D. Simpulan tidak relevan dengan informasi yang diberikan. E. Simpulan tidak dapat dinilai karena informasi tidak cukup. Jawaban yang tepat adalah Charlie. Kenapa? Simpulannya salah, sudah pasti salah. Kenapa? Karena pekerja C-nya itu dia hanya mendapatkan penilaian kinerja sangat baik tahun kemarin. Sedangkan perusahaan Z dia bisa memberikan kalau dia 2 tahun berturut-turut. Makanya kualitas simpulan yang paling tepat adalah C. Oke, sekarang kita lanjut pada kemampuan penalaran umum, yaitu penalaran deduktif. Nah, penalaran deduktif, apa yang membedakan dengan penalaran induktif? Tentunya mungkin dalam bahasa Indonesia, Anandaku biasanya menarik kesimpulan secara deduktif maupun induktif. Nah, pada deduktif ini, kemampuan seseorang untuk bernalar secara logis dengan menggunakan premis-premis dan prinsip-prinsip yang telah diketahui sebelumnya. Ingat, premis itu adalah asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang benar. Proses penarikan kesimpulan dari proposisi yang bersifat umum ke yang lebih khusus. Kalau tadi induktif dari khusus ke yang umum. Dan umumnya kesimpulannya secara logis berdasarkan premis yang ditemukan. Jadi premis-premis, asumsi, pemikiran, dan landasan kesimpulan yang benar itu adalah kesimpulannya secara logis. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang pertama. Satu hal yang dapat dilakukan untuk menjaga pertumbuhan anak sempurna adalah dengan asupan gizi. Ya. Jadi ada kata kunci asupan gizi. Asupan gizi yang baik dapat diperoleh dari sayuran dan buah-buahan. Berarti sayuran dan buah-buahan. Sayuran banyak mengandung fosfor, tetapi sedikit mengandung glukosa. Namun, buah-buahan banyak mengandung glukosa, tetapi sedikit mengandung fosfor. Sayuran dan buah-buahan dapat dijadikan sebagai makanan pendamping ASI. Nah, di sini juga kata kuncinya adalah sayuran dan buah-buahan dapat digunakan sebagai pendamping ASI. Sekarang kita lihat, apabila seorang anak mengkonsumsi sayur, maka kesimpulan yang salah adalah, di sana sudah ada jawabannya E. Kenapa bisa salah? A. Sayuran yang diperlukan oleh anak adalah yang mengandung fosfor dan sedikit glukosa. Iya, karena sayuran itu banyak mengandung fosfor dan sedikit glukosa. Ingat, yang ditanyakan adalah kesimpulan yang salah. B. Sayuran dapat dijadikan asupan gizi sebagai pendamping ASI. Iya, pernyataannya di atas sudah mengatakan seperti itu. Sayuran dan buah-buahan dapat dijadikan sebagai pendamping ASI. C. Sayuran adalah asupan gizi yang baik untuk anak. Iya. D. Sayuran yang mengandung fosfor dan sedikit glukosa dapat menjaga pertumbuhan sempurna anak. Ini pertumbuhan sempurna anak karena sayuran dan buah-buahan itu merupakan asupan gizi untuk pendamping ASI. Yang mana yang salah? Itu adalah E. Kenapa? Sayuran dan buah-buahan sebagai asupan gizi anak
untuk meningkatkan kesehatan. Di pernyataan bukan untuk meningkatkan kesehatan, tetapi untuk pertumbuhan anak sempurna. Makanya jawabannya adalah E. Lanjut soal yang kedua. Contoh soal yang kedua adalah, ini kita bisa menggunakan logika ya. Askia rajin belajar, nilainya akan bagus. Nilai Askia bagus. Askia mendapat beasiswa. Jika mendapat soal seperti ini, kita bisa menyelesaikan dengan prinsip ini. Jika P maka Q dan jika Q maka R. Sehingga P maka R. Sekarang kita lihat. Askia rajin belajar. Ini kita andaikan adalah P. Nilainya akan bagus. Ini adalah Q. Nilai Askia bagus. Berarti ini Q-nya. Askia mendapat beasiswa. Ini adalah R-nya. Jika P maka Q, jika Q maka R. Sehingga P maka R. Kalau P maka R berarti Askia rajin belajar, Askia mendapat beasiswa. Berarti jawabannya, kalau menemukan soal seperti ini, jawabannya adalah B. Askia rajin belajar, ia mendapat beasiswa. Bisa ya dipahami sampai di sini ya. Jadi itu adalah contoh dari deduktif dan penalaran deduktif dan penalaran induktif. Untuk lebih jelasnya, ayo kita mencoba latihan soal berikut ini. Oke, sekarang kita lihat latihan soal yang pertama. Anandaku yang ada di room bisa mencoba menjawab beberapa soal dari latihan soal ini. Bisa dengan raise hand-nya ataupun menjawab melalui kolom chat-nya. Soal yang pertama. Daging banyak mengandung lemak, ya. Daging banyak mengandung lemak, sedikit vitamin. Jadi daging lemaknya sedikit, banyak lemaknya, sedikit vitaminnya. Sedangkan salak banyak mengandung vitamin, tetapi sedikit lemaknya. Bila seorang anak mengkonsumsi salak, maka kemungkinan yang salah adalah. Silahkan ada yang mau menjawab dari anandaku semua yang ada di room. Oke, jawabannya tadi dijawab adalah delta ya. Oke, terima kasih ya SMA 4 Bulukumba. Terima kasih untuk guru pendampingnya. Oke, sekarang kita coba menjawab ya. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah E. Kenapa? Yang ditanyakan di sini adalah kemungkinan yang salah. A, ada anak yang mendapatkan banyak vitamin. Iya, kenapa kalau dia mengkonsumsi salak? B, anak memiliki sedikit lemak banyak vitamin. Iya, karena dia mengkonsumsi salak. Banyak vitaminnya, sedikit lemaknya. C, sebagian anak memiliki sedikit lemak. Iya. D, untuk mendapatkan banyak lemak harus mengkonsumsi daging. Kenapa? Karena daging tadi banyak mengandung lemak, sedikit vitamin. Jadi pernyataan kemungkinan yang salah adalah anak tidak akan mendapatkan lemak. Kenapa? Seharusnya kalau dia mengkonsumsi salak, maka dia tetap mendapatkan lemak, tetapi kadarnya sedikit. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Silahkan dibaca baik-baik soalnya. Salah satu yang harus kita lakukan ketika mau menarik kesimpulan adalah fokus pada pernyataan dan apa yang ditanyakan. Ya, jangan lupa melihat dari soal tersebut, dari pernyataan tersebut, yang mana akan menjadi dari kata kunci dari premisnya. Oke, silahkan kalau ada yang mau menjawab sambil saya membacakan soalnya. Pada hari Senin yang lalu,
di daerah Palangga terjadi tindak kejahatan berupa perampokan atau pencurian meskipun keamanan daerah ditingkatkan. Ternyata di daerah Palangga tidak pernah terjadi perampokan. Simpulan yang tepat adalah, nah, di sini ada kata kuncinya pada hari Senin yang lalu. Lalu yang keduanya terjadi tindak kejahatan dan perampokan. Ternyata premis yang keduanya di daerah Palangga tidak pernah terjadi perampokan. Yang mana kesimpulan yang paling tepat? Kita lihat jawabannya. C, ya. Kenapa? Kita lihat A. Tidak ada warga daerah Palangga yang mengalami tindak kejahatan hari Senin yang lalu. Di premis yang pertama katanya ada. B, tidak ada warga daerah Palangga yang mengalami pencurian pada hari Senin lalu. Harusnya ada. C, pada hari Senin yang lalu, daerah Palangga baru saja terjadi kejahatan berupa pencurian. Kenapa ada kata baru saja? Karena pada premis yang kedua tadi ternyata di daerah tersebut tidak pernah terjadi. Berarti baru pada hari Senin yang lalu. Sedangkan bagian D, di daerah Palangga tidak terjadi tindak kejahatan pada hari Senin lalu karena keamanan daerah ditingkatkan. Padahal terjadi ya. E, sejak hari Senin yang lalu di daerah Palangga tidak terjadi tindak kejahatan, harusnya terjadi. Oke, terima kasih Anandaku yang sudah menjawab latihan soal yang kedua. Jadi intinya adalah ayo kita terus berlatih ya. Ketika mendapatkan soal, ayo kita coba menjawab ya. Karena dengan menjawab maka kita akan lebih lancar dan lebih memudahkan ketika kita mendapatkan soal-soal dengan tipe yang seperti itu. Sekarang kita lanjut ke latihan soal yang ketiga. Silahkan, latihan soal yang ketiga. Latihan soal yang ketiga, anak-anak banyak sering sakit. Nah, ini sering sakit ya. Banyak anak yang sering sakit. Ada kata banyak. Dan berujung ke rumah sakit. Masalahnya, anak-anak tidak suka dengan bau rumah sakit. Menangis, menolak masuk ke ruang praktek. Bahkan menjerit itu sering terjadi. Mereka takut karena membayangkan jarum suntik di rumah sakit. Beberapa alasan tersebut membuat mereka tidak mau ke rumah sakit. Itu alasannya dia tidak mau ke rumah sakit. Ingat, ada kata banyak, berarti tidak semua. Ya. Terutama anak laki-laki yang sering takut masuk ke rumah sakit daripada anak perempuan. Jadi dia ceritanya anak laki-laki lebih takut daripada anak perempuan. Nah, sekarang banyak anak sering sakit. Kembali lagi kata kuncinya ada banyak anak sering sakit. Ingat, kalau ada kata banyak berarti tidak semuanya. Tetapi tidak suka bau rumah sakit. Manakah kesimpulan yang benar? Oke, mana kesimpulan yang benar? Sekarang kita coba lihat jawaban yang tepat. Oke, untuk menyelesaikan soal tentunya ada beberapa trik juga yang bisa kita gunakan. Tadi seperti tadi P maka Q. Nah, ada juga hukum-hukum namanya hukum silogisme. Jadi dengan melihat jika ada satu premis yang partikular, maka kesimpulannya juga itu harus partikular. Jadi kalau misalnya ada kata sebagian berarti kesimpulannya juga itu adalah sebagian. Jika salah satu premisnya negatif, maka kesimpulannya juga harus negatif. Jika dua premis secara bersama-sama partikular, maka itu tidak dapat disimpulkan. Dua premis negatif yang muncul dari pernyataan juga tidak dapat disimpulkan. Trik-trik seperti ini Anandaku perlu memahami dan nantinya salah satu cara yang digunakan adalah sering mengerjakan soal lalu mencari trik-triknya ya. Jadi insya Allah ke depannya nanti jika ada soal yang memang membutuhkan trik dari jawaban tersebut nanti akan diberikan. Oke, sekarang kita lihat jawabannya dari latihan soal 3. Oke, jawabannya adalah E. Tadi ada kata banyak berarti tidak semua, ya.
Tidak semua, berarti kalau tidak semua berarti ada sebagian. Tidak boleh juga kalau dia seluruh. A. Anak laki-laki sering terserang penyakit. Tidak ada dia bilang baik di premis 1 maupun premis 2-nya. B. Sebagian anak kecil harus dirawat di rumah sakit. Nggak bilang juga dia. C. Seluruh anak kecil tidak mau berobat di rumah sakit. Bukan seluruh, tetapi banyak. D. Sebagian anak kecil yang sakit sering dirawat di rumah sakit. Di pernyataan dia tidak bilang seperti itu. E. Sebagian anak kecil tidak mau dibawa ke rumah sakit. Kenapa? Dengan beberapa alasan yang tadi pada pernyataan. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini, kita bisa menggunakan tadi rumus jika P maka Q, jika ingkar, jika tidak P maka tidak Q. Sekarang kita coba lihat soalnya. Jika saya berolahraga, maka saya sehat. Saya tidak sehat. Simpulan yang tepat adalah, saya yakin anak-anakku semua bisa menjawab ya. Soal ini kita bisa menggunakan tadi, jika P maka Q, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Jika P-nya adalah, kita lihat rumus yang tadi, jika P maka Q, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Jika saya berolahraga, saya sehat. Maka kalau saya tidak berolahraga, saya itu tidak sehat. Oke, berarti jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut. Kita lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima ini, sinar matahari banyak mengandung vitamin D yang bagus untuk tulang. Tulang yang kuat membuat resiko osteoporosis. Ini kalau orang biologi, orang yang sering memanfaatkan sinar matahari untuk vitamin D, maka seharusnya bisa jawab, bisa menarik kesimpulan dari sini. Sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Vitamin D itu bagus untuk tulang. Tulang yang kuat membuat resiko osteoporosis rendah. Kita bisa menggunakan tadi, jika P maka Q, jika Q maka R, maka P adalah R. Ya. Ingat, yang ditanyakan adalah simpulan yang salah. Yang mana kesimpulannya yang salah? SMA Negeri 1 Tanah Toraja, ada yang mau dikomunikasikan? Silahkan. Saya lihat raise hand, boleh? Saya sapa dulu SMA 1 Tanah Toraja. Terima kasih Ibu pendampingnya sudah mendampingi siswanya di room ini. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah kenapa? Ingat, jawaban simpulan yang salah. Osteoporosis dapat diobati dengan banyak berjemur. Osteoporosis tidak bisa diobati dengan banyak berjemur. Kenapa? Tadi sudah disampaikan bahwa hanya untuk mengurangi resiko osteoporosis. Ya. B. Penderita osteoporosis terjadi akibat tulang kekurangan vitamin D. Iya. Di mana diperoleh? Bisa dari sinar matahari. C. Kebiasaan berjemur dapat mengurangi risiko osteoporosis. Iya, itu salah satunya. Tapi tidak untuk mengobati. D. Tulang yang kuat menjadikan bebas osteoporosis. Iya, karena tulang yang kuat membuat resiko osteoporosis rendah. Osteoporosis kan bisa terjadi karena kekurangan vitamin D. E. Sinar matahari bagus untuk menurunkan. Ingat, sinar matahari bagus untuk menurunkan resiko osteoporosis, tapi tidak untuk mengobati. Makanya jawabannya adalah alfa. Kita lanjut soal nomor 6. Latihan soal 6. Kita jawab di kolom chat saja ya. Jadi anandaku bisa menjawab di kolom chat ya. Kita masih ada 2 soal yang akan kita bahas. Silahkan menjawab lewat kolom chat. Tanaman kaktus raksasa adalah tanaman yang berbahaya ditanam di halaman rumah.
Pak RT akan menegur warga yang menanam kaktus raksasa. Di beberapa wilayah terdapat budaya memakan pohon kaktus sebagai sayur. Simpulan pernyataan tersebut adalah tanaman kaktus raksasa dapat dikonsumsi oleh vegetarian. Apa yang menjadi kata kuncinya? Yang pertama itu adalah tanaman kaktus raksasa itu dilarang ditanam. Yang kedua, boleh ditanam tetapi pada daerah wilayah tertentu sebagai sayur. Sayur ya, dan ini ada kata dikonsumsi oleh vegetarian. Nah, jawabannya adalah B. Kenapa? Simpulan pernyataan tersebut adalah tanaman kaktus raksasa dapat dikonsumsi oleh vegetarian. Berarti A, apakah paling benar? Belum tentu. Ya. B, mungkin benar. Boleh jadi. Kenapa? Karena ada pada wilayah tertentu dia memakan pohon kaktus dan itu bisa dijadikan sayur, tetapi belum tentu dikonsumsi oleh orang yang vegetarian. Makanya jawabannya adalah B, mungkin benar. Untuk soal yang terakhir, soalnya adalah jika semua siswa masuk sekolah, maka banyak promo diskon pelajar untuk pembelian sepatu dan tas di mall. Ini biasanya kalau promo diskon banyak yang cari, utamanya ibu-ibu, tetapi kali ini adalah siswa. Di mall hanya terdapat promo diskon pelajar untuk pembelian baju dan celana. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah, ingat, premisnya yang ada di sini adalah semua siswa masuk sekolah, maka banyak promo diskon pelajar, yaitu pembelian sepatu dan tas. Ternyata di mall hanya terdapat promo diskon pelajar untuk pembelian baju dan celana. Berarti jika P maka Q, jika ingkaran P maka ingkaran Q. Boleh dijawab lewat room chatnya ya. Oke. Sekarang kita lihat simpulan yang tepat. Sekarang kita coba lihat jawabannya. Nah, kita pakai seperti ini. P-nya itu adalah semua siswa masuk sekolah. Q, banyak promo diskon pelajar untuk pembelian sepatu dan tas di mall. Jika ingkaran Q, di mall hanya terdapat promo diskon pelajar untuk pembelian baju dan celana. P maka Q, ingkaran Q maka ingkaran P. Maka simpulannya yang tepat dari pernyataan di atas itu adalah jika ingkaran P, maka beberapa siswa tidak masuk sekolah. Berarti jawabannya adalah delta. Oke ya, anandaku semua, terima kasih telah bergabung pada room ini, tentunya bersama-sama untuk mencerdaskan Sulawesi Selatan. Semoga anandaku bisa terus berlatih ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Saya berharap anandaku semua bisa menjadi pemilik masa depan. Sampai ketemu pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas Ki.